Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bisa lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kekristenan, orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab bilang dia akan seperti tunas. Dia akan seperti tunas, dia akan terus bertumbuh dan tidak akan pernah layu. Itu orang yang berharap kepada Tuhan. Saya membagikan firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Tentu sebagai orang Kristen, firman Tuhan itu adalah dasar fondasi kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada amin? Amin. Oke, saya tidak berlama-lama. Mohon maaf, biasanya sampai berapa jam hambanya? 35 menit. Oke, saya tambah sedikit jadi 1,5 jam ya. Rendah ya. Mari kita baca dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang membawa Alkitab bisa dibuka, yang tidak membawa bisa dipencet. Sekarang Alkitab canggih ya, oh ya ada juga di sini ternyata. Mari kita baca bersama-sama. Saya membacakan yang ganjil, jemaat saya undang untuk yang genap. Di sini perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Oke, dari firman Tuhan pagi hari ini kita melihat dalam kitab Mazmur. Ada yang bisa tahu siapa yang menulis kitab Mazmur? Ya, Raja Daud. Raja Daud itu dia asli orang Toraja. Dia asli orang Toraja. Jadi Raja Daud itu, saya bercanda ya, dia bukan asli orang Toraja. Raja Daud itu adalah seseorang yang pekerjaan itu hanya menggembalakan kambing domba. Dia bukan dari orang yang hebat, dia bukan dari orang yang kaya. Dia bersaudara, saudara-saudaranya semuanya menjadi tentara. Sedangkan dia kasihan dikucilkan menjadi orang yang menggembalakan kambing domba orang tuanya. Pertanyaan saya, kalau zaman sekarang orang bersaudara, pasti semuanya mau, semuanya itu setara dengan saudaranya. Kalau kita bersaudara, tidak mungkin kita mau, andai kata Pak Tommy bersaudara, Pak Tommy anak bungsu, saudaranya semuanya tes tentara, tes polisi, dan semuanya jadi seperti itu. Tapi Pak Tommy kasihan cuma dibilang, kamu kerjamu menjaga kebun di sawah. Pasti ada kemarahan dalam diri Pak Tommy. Begitupun juga dalam kehidupan Daud pasti terjadi seperti itu. Dia bisa saja marah, dia bisa saja kecewa. Tapi kalau kita melihat pribadi Daud yang menulis kitab Mazmur, dia adalah orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Dia orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Dia tidak membandingkan dirinya, dia tidak melihat orang lain, dia tidak melihat bapaknya, dia tidak kecewa dengan orang tuanya, tetapi matanya tertuju kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Dalam sebuah gereja, Bapak Ibu, gereja itu, saya mau bilang, saya ada bergereja di beberapa tempat, saya pelayanan di beberapa tempat. Tapi yang saya mau bilang, di tempat ini hanya bergereja di rumah, tapi saya mau bilang bahwa api Roh Kudus itu ada di tempat ini. Amin. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan nominal orang banyaknya jumlahnya. Tetapi gereja yang sebenarnya orang-orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Apa yang membuat gereja ini bertumbuh? Saya melihat saudara saya, bapak rohani saya, rekan saya Pak Tommy, beliau adalah orang yang memulai dari nol. Saya tahu bagaimana beliau berjuang untuk membangun sampai akhirnya ada jemaat seperti ini. Saya tahu bukan karena rencana beliau, saya tahu bukan karena keinginan, tapi Tuhan yang mengendaki. Saya waktu dulu sering sharing, saya bilang, Pak Tom, kalau Tuhan kehendaki pasti akan Tuhan buka jalan. Dan saya melihat loh,
Saya melihat sedikit demi sedikit sesuatu mulai Tuhan tambahkan, berkat Tuhan tambahkan. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadilah orang yang mengandalkan firman Tuhan. Minggu lalu saya melihat ada Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ibu siapa tadi? Ibu Asri. Tuhan bekerja dalam kehidupannya, Tuhan melepaskan kehidupannya seperti tadi yang disaksikan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong. Jadi yang saya mau katakan, marilah pagi hari ini andalkanlah Tuhan. Jadikanlah Tuhan batu karang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau cari pekerjaan, andalkan Tuhan. Anak muda mau cari jodoh, andalkan Tuhan. Apapun yang kita rencanakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, andalkanlah Tuhan. Saya mau kita membaca kembali di dalam kitab Mazmur yang ayat kedua dan ayat ketiga tadi, bisa tampilkan Ibu, minta tolong. Ayat yang kedua dan yang ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang tidak? Ada dua kemungkinan. Ada orang yang sukses karena memang dia pintar, dia kerja keras. Tetapi ada orang yang sukses tetapi karena andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi batu karang. Yang saya mau katakan, saya melihat ya, dalam saya bekerja, dalam saya berteman dengan banyak teman-teman pengusaha, saya melihat ada orang yang sukses tanpa mengandalkan Tuhan, dia jatuh. Tapi orang yang sukses yang mengandalkan Tuhan, dia bisa bangun kembali. Karena kenapa? Karena orang yang menaruh harapan, yang berdiri di atas firman Tuhan, dia tak akan pernah jatuh tergeletak. Dia tak akan pernah jatuh dan tidak bisa bangun, pasti akan bangun. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang saya mau katakan di sini di ayat 3-nya, bahwa orang yang suka mengandalkan Tuhan, yang suka firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak akan pernah layu daunnya. Apa yang diperbuatnya akan berhasil. Saya waktu keluar, saya lama tinggal di asrama. Saya di asrama kan 13 tahun. 13 tahun saya tidak bekerja. 13 tahun saya tidak kenal sosial media. 13 tahun saya tidak kenal yang namanya pekerjaan. Saya betul-betul memberikan hidup untuk Tuhan selama 13 tahun. Saya tidak kenal yang namanya pacaran, saya tidak kenal yang namanya dekat dengan orang, tidak kenal. 13 tahun saya sendiri mengabdikan hidup untuk Tuhan. Sekalipun orang bilang 13 tahun itu saya siakan masa mudamu. Orang sudah kerja, orang sudah sukses. Tapi saya bilang tidak, kalian salah. 13 tahun saya sedang menabur. 13 tahun saya menanam benih. Tahun ini saya menuai yang saya tabur. Saya tidak membuat Bapak Ibu untuk berpikir tentang berkat ke Tuhan. Orang yang ikut Tuhan pasti berkat akan ikut. Tapi orang yang buru Tuhan, orang yang buru berkat belum tentu ada Tuhan. Tapi orang yang buru Tuhan pasti ada berkat. Saya mau saksikan hidup, saya tidak melebihkan, saya tidak juga menceritakan untuk membuat saya bangga, tidak. Tapi yang saya mau bilang, andalkanlah Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu 13 tahun itu tidak kerja, dengan keadaan sekarang orang semuanya sudah punya segala hal ya. Tetapi yang saya dapati, saya cerita dengan teman-teman kantor, saya bekerja di Kolaka, di IPIP. IPIP itu adalah perusahaan nikel, tambang. Saya cerita dengan teman-teman saya, ada yang sudah kerja 5 tahun, ada yang kerja 10 tahun, ada yang kerja sekian tahun. Tapi waktu saya cerita, saya bilang sama mereka, kamu selama kerja apa yang kamu rasa kemajuan dalam kehidupanmu? Ada yang bilang, saya tidak tahu kenapa Kadi, saya ini kerja tapi tidak ada hasil. Saya, Bapak Ibu, saya kerja, saya 1 tahun lebih kerja di dalam. Yang saya bisa katakan berkat Tuhan itu saya rasakan melimpah dalam kehidupan saya. 13 tahun yang saya tinggalkan masa muda saya, yang harusnya bergaul, cari kerja, bangun yang namanya semuanya, tapi saya berikan hidup untuk Tuhan. Di 2025, saya rasa berkat yang saya simpan 13 tahun itu Tuhan berikan. Luar biasa. Ya. Saya tidak bilang sekali lagi untuk membanggakan diri, tapi saya mau bawa kita tahu bahwa ya Tuhan itu bisa buat apapun ke orang. Amin. Saya keluar dari asrama noleh, tak pegang uang. Saya keluar dari asrama saya selama 13 tahun mengabdi untuk Tuhan. Saya penginjilan pagi, siang, malam, hujan, mau badai, mau topan, mau panas, saya keluar penginjilan.
Mau sakit, mau demam, mau flu, mau batuk, saya pakai masker, tetap cari jiwa-jiwa memberitakan Injil. Tapi yang saya mau bilang, Tuhan itu setia dan adil. Alkitab bilang Tuhan itu tidak mau berhutang. Kita Mazmur bilang kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saat orang memberikan hidup untuk Tuhan, masa muda orang itu dia akan nikmati kelak di masa yang depannya. Di hari tuanya itu dia akan menikmati hari tuanya. Saya bersyukur belum di hari tua saya sudah menikmati berkat Tuhan. Yang saya mau bilang bahwa marilah andalkan Tuhan, bersandarlah kepada firman Tuhan. Tidak ada seseorang bisa diberkati dengan kekuatannya. Percayalah Bapak Ibu. Bisa diberkati tapi kita tidak akan bisa melihat itu berkat. Karena kenapa? Karena berkat yang bukan dari Tuhan, otomatis pasti tidak akan ada penyertaan Tuhan di situ. Tidak ada proteksi Tuhan di situ. Saya bersyukur sebelum saya menikah dengan istri saya itu terlatih, diajar loh. Saya tidak mengajar jemaat. Istrinya dikenal. Ya? Nama istrinya. Ya? Nama istri. Oh iya, nama istri saya namanya Imelda. Pak Tommy kenal. Istri saya itu adalah pacar yang saya pertama pacari dan itu juga yang saya nikahi dulu. Jadi saya tidak menghabiskan waktu pacaran dengan ini itu. Karena saya mau memberikan hidup untuk Tuhan. Tapi yang saya mau bilang, saya dengan istri saya waktu pacaran, kami itu ke gereja, pelayanan. Sampai dia bilang sama keluarganya, saya itu tidak cinta Tuhan, tidak suka pelayanan. Saya kenal William, saya diajar belajar banyak pelayanan, diajar banyak untuk beribadah, baca firman dan lain-lain. Yang saya mau bilang dalam kekristenan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi dampak untuk orang. Kita akan menjadi pengaruh untuk orang. Saya waktu saya pelayan full time, saya cuma berdoa, Tuhan saya mau jodoh yang dari Tuhan. Saya tidak mau terburu-buru cari orang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau jodoh yang dari Tuhan. Saya waktu di asrama itu, saya kan banyak teman orang Toraja. Saya suka bahasa Toraja, belajar sama teman. Jadi teman ajar. Kalau kau bilang masak nasi, bilang kau manasu nih bobo. Kalau bilang tidak nih, kalau bilang belum masak, bilang kau tai pamanasu. Jadi setidaknya sedikit atau banyaknya kutandai. Hanya yang saya mau katakan di sini bahwa marilah dalam kekristenan itu sukacita loh. Ada pengharapan, ada damai sejahtera. Tidak ada orang Kristen yang letih lesu. Karena setiap hari Tuhan bukakan kita lembaran baru yang lebih baik dari kemarin. Setiap hari ada selalu berkat yang Tuhan sediakan setiap hari. Yang saya mau bilang sebelum kita lalui kehidupan kita tahun yang akan datang, sedikit lagi 2025 akan ditinggalkan. Ada amin. Kita akan masuk 2026. Percaya Bapak Ibu, 2026 di sepanjang jalan itu ada berkat yang Tuhan sudah lepaskan. Tergantung kita andalkan Tuhan atau tidak. Kalau ada yang bergumul selama ini, percayalah akan ada pemulihan di 2026. Bahkan bisa saja hari ini loh. Semuanya hanya berbicara waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang saya mau katakan pagi hari ini, mari andalkan Tuhan, mari berharap kepada Tuhan, mari bersandar kepada Tuhan. Saya sekali lagi saya bilang, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Sampai akhirnya saya kenal istri saya dan saya komitmen dengan istri saya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi ini ya orang itu begini, orang itu hidup tergantung dari pengalamannya dengan Tuhan. Kenapa ada orang yang gampang mengampuni? Tidak bisa dipaksa orang juga. Karena kenapa? Ada yang gampang, ada yang tidak. Yang gampang itu karena dia melekat dengan Tuhan. Yang tidak itu jangan paksa. Karena dia akan merasa terhakimi. Berikan dia firman Tuhan, terus tanamkan dia. Beritahu sedikit demi sedikit. Jangan karena kita gampang mengampuni, kita bilang, kalau kau begitu, kau itu berdosa, kau itu tidak layak, kau itu. Jangan. Karena kenapa? Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Saya komitmen dengan istri saya bilang sama istri saya tidak pernah yang namanya pelit dengan pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama istri saya yang namanya perpuluhan harus setia. Harus setia. Jadi saya itu jujur dalam perpuluhan, saya setia memberi perpuluhan. Karena Bapak Ibu, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harus kita kembalikan. Saya berharap jemaat di sini adalah jemaat yang diberkati. Amin. Jangan tunggu kaya baru mau memberkati. Jangan tunggu banyak uang baru memberi perpuluhan. Jangan. Saya pergi di Pomala 0 rupiah. Saya kerja semua Semarang, saya kerja. Sampai puji Tuhan saya bikin PT di Pomala. Haleluya. Ya. Saya buat PT di Pomala. Saya sebagai penyuplai.
Awalnya saya kerja, dan setelah itu saya buat PT, saya kasih masuk PT, dan saya sebagai penyuplai di perusahaan itu. Awalnya kopi. Awalnya itu yang saya bilang, awalnya saya dari bawah. Saya sampai pernah bawa Grab. Tapi saya mengajar diri saya, berapapun uang yang saya punya, saya mau berikan untuk Tuhan. Saya bilang sama istri saya, jangan pelit dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena ini satu kali tarik saja, kalau Tuhan sumbat satu lubang hidup, lumayan susah kita bernapas. Oksigen di rumah sakit mahal. Kalau satu tarik, marilah berikan yang terbaik. Karena kenapa? Karena tidak bayar loh. Kita masih hidup ini tidak bayar. Bagaimana Bapak Dewa? Kalau Tuhan datang ini pagi bilang begini, peraturan hari ini masuk 2026 ada peraturan baru. Satu kali bernapas 500 rupiah, sanggup tidak? Jadi kalau tidak sanggup bayar, Tuhan bilang pulang. Berarti kan kebaikan Tuhan itu tidak terbatas, betul? Kebaikan Tuhan itu tidak ada yang namanya batas untuk kita sampai akhirnya bilang Tuhan tidak baik. Nah, tak terbatas kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Saya tidak percaya Tuhan Yesus baik. Kenapa saya tidak percaya? Karena saya percaya Dia amat sangat teramat baik. Dia bukan hanya baik, Dia amat sangat teramat baik bagi saya. Sekali lagi yang saya mau bilang, saya punya perjalanan hidup yang begitu banyak pergumulan. Saya bersyukur, saya istri lahiran. Istri saya sampai bilang sama saya, bagaimana nih kalau nanti ini mau lahiran tidak ada uang? Ada jalannya Tuhan. Ada jalannya Tuhan. Sampai akhirnya ada orang tawarkan saya proyek. Saya bicara sekali lagi saya bukan berbicara untuk melebihkan, membanggakan diri, bukan. Saya membawa kita tahu, berpikir bahwa iya nih kalau ada Tuhan di dalam, tidak ada yang mustahil. Saya kira nggak kerja bisa menghasilkan. Penghasilan dalam 1 bulan 20 juta itu sudah pasti. Itu tanpa berbuat apa-apa, itu kirim pasti masuk. Apakah saya berbicara bangga? Bukan. Yang saya mau bilang bahwa Tuhan bisa ubah saya seperti ini, yang patut kita tahu kok. Sekali lagi saya pernah bawa Grab, serius. Tidak ada pekerjaan, kerja terpontang-panting. Tapi saya punya hati satu, saya selalu melayani Tuhan. Saya selalu memberi untuk Tuhan. Saya pernah ditransferkan uang sama orang tua. Orang tua kirimkan saya uang itu cukup banyak. Uang cuma saya tarik dari ATM, saya tidak hitung. Saya tidak ada kepikiran untuk mau beli ini itu. Yang saya cuma tahu orang tua bilang, saya kirimkan sekian ya. Saya tarik, saya kasih masuk semua di amplop. Dan saya tidak tulis nama. Saya cuma bilang, Tuhan, persembahan, ucapan syukur karena masih bisa diberi berkat. Padahal itu uang cukup banyak. Kalau mau saya jadikan sebagai barang, itu bisa dapat celana baju sepatu mahal. Saya berikan semuanya dalam amplop untuk Tuhan. Itu saya masih di asrama. Makanya setelah saya kerja sekarang, saya bilang sama istri saya, tetap berikan untuk Tuhan. Berapapun pendapatan, kasih 10% untuk Tuhan. Bahkan bukan hanya 10%. Saat ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain, kita belajar untuk memberi. Ada amin? Amin. Jangan tunggu kaya untuk memberi. Memberilah selagi bisa memberi. Amin. Karena kalau kita tunggu kaya, percayalah, kita tidak akan pernah bisa dipercayakan Tuhan lagi lebih. Apakah Tuhan lihat nominal uang? Tuhan memangnya kita kasih 5.000, orang kasih 5 juta, Tuhan komen kah? Sedikitnya persembahan ini satu, yang sana tuh 5 juta ini 5.000 sih. Tidak. Bukankah ada di Alkitab, ada orang yang memberi banyak, ada yang memberi sedikit? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yang berkenan itu yang memberikan yang sedikit. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Sedangkan yang sana memberi dari kelebihannya. Marilah memberi dari kekurangannya kita. Ada amin? Amin. Percayalah, berkat Tuhan akan selalu ada untuk kita. Kebaikan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Sekali lagi saya mau tutup dengan satu firman Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 5. Saya tutup di sini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Oke. Kita baca bersama-sama sampai 5. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia benar-benar bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Firman Tuhan adalah terang. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Orang yang menaruh harapan kepada firman Tuhan, percaya, gelap akan menjadi terang. Yang tidak ada akan menjadi ada. Yang terikat akan terlepas. Yang takut akan diberikan yang namanya iman. Yang saya mau katakan terakhir pagi hari ini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kalau ada yang bilang, iya kan, saya selesai hidupnya. Saya orang yang keluar dari asrama sekarang tadi 0 rupiah. Sekarang saya mau bilang, saya bisa katakan saya lebih memiliki berkat banyak dibandingkan teman-teman saya yang kerja begitu banyak. Sudah 5 tahun, 10 tahun. Saya lebih memiliki banyak berkat dari mereka. Karena kenapa? Karena orang yang menaruh harapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Saya undang kita renungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Sambil kita renungkan firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa. Saya harap kita fokus merenungkan, berdoa. Kalau selama ini kita tidak mengandalkan Tuhan, mari andalkan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak berharap, mari berharap. Jangan cari uang dengan kekuatan, capek. Carilah Tuhan, maka semuanya akan ikut. Saya berikan waktu sejenak, mari kita angkat hati, berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta ampun. Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan, selama ini kita cari uang dengan kita punya perkasaan, kita pikir kita pintar, saya tahu caranya Tuhan, jangan. Saudara, Alkitab bilang Tuhan membenci orang yang mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Itu adalah mengandalkan kekuatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sambil kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, saya minta tolong kita angkat satu lagu Haleluya. Mari kita renungkan. Alkitab berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melihat jawaban doa. Pagi hari ini Tuhan datang kepada setiap kita, biar itu menjadi kekuatan. Tuhan tak mau selesai berbicara, tetapi Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuhan lah yang membuka jalan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menentang kehidupan setiap anak-anak di tempat ini. Dan semangat di tempat ini. Tuhan yang sendiri yang merealitas, yang memuliakan. Kalau itu kami dapat digampang bagaimana Tuhan. Terima kasih. Bapak terima kasih Bapak Tuhan dalam alam kami Tuhan. Ampuni kami kalau terkadang kami mengandalkan diri kami. Kami mengandalkan orang lain. Pagi hari ini firman-Mu datang kepada kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman-Mu tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami melihat kasih-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami melihat Engkau dipaku di atas kayu salib. Kami melihat Engkau mengorbankan segalanya untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mengasihi Tuhan lebih dari itu. Biarlah firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini
termaterai di dalam hati kami. Mampukan kami untuk melakukannya, dan Roh Kudus, hanya Engkaulah pribadi yang kami andalkan, hanya Engkaulah pribadi yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan doa kami. Pagi hari ini Tuhan, menjelang siang kami berdoa di tempat ini. Kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini yang rindu di dalam pemulihan untuk keluarganya, baik dalam keuangan, baik pergumulan anak-anak, atau pergumulan pekerjaan, atau pergumulan sakit penyakit, atau mungkin pergumulan apapun yang dihadapi Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini, Engkau tahu setiap pergumulan setiap anak-anakmu. Engkau tahu setiap apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu kesesakan di hati mereka. Engkau tahu di mana waktu mereka menangis. Engkau tahu di mana mereka berlutut di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan yang selama ini dialami, Tuhan Yesus buka jalan pagi hari ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan dalam keuangan Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, sehingga di balik semua yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, berkat keluarga, pergumulan anak-anak, Tuhan jamah, sehingga kami dapat melihat kebaikan Tuhan setiap hari selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini yang memasuki siang hari, kami semuanya yang datang, kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan kami terima firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin.